Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazir Abdul Majid dengan NIM C1A220005 akan membuat video tentang negara Tiongkok atau Republik Rakyat Tiongkok untuk memenuhi persyaratan UAS untuk mata kuliah HI kawasan. Langsung saja ke yang pertama. Pemerintahan Republik Tiongkok atau disebut dengan RRT adalah sistem sosialis dengan karakteristik Tiongkok. Kepala negara adalah presiden, yang juga merupakan pemimpin Partai Komunis Tiongkok atau bisa disebut dengan PKT. Pemerintahan Tiongkok terdiri dari 3 tingkat, yaitu pusat, provinsi, dan daerah otonom. Pusat dipimpin oleh kepala negara atau yang bisa disebut presiden sebagai kepala negara, dan kepemimpinan partai dipegang oleh sekretaris jenderal Partai Komunis Tiongkok. Yang kedua, pemerintahan sebagai berikut: Dewan Negara yang dipimpin oleh Perdana Menteri, bertanggung jawab atas kebijakan dan administrasi. Yang terakhir, Legislatif. Majelis Nasional Rakyat adalah badan legislatif utama dengan kekuasaan legislatif tertinggi. Lalu ada Partai Komunis atau disebut dengan PKT, Partai Komunis Tiongkok. Pemimpin tertinggi PKT adalah Presidium Politbiro yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Lalu Politbiro sendiri dan Komite Pusat yang dipilih oleh Komite Pusat adalah lembaga pengambilan keputusan utama. Lalu ada provinsi dan daerah otonom. Pemerintahan provinsi dipimpin oleh gubernur dan diatur oleh pemerintahan lokal dan dewan rakyat provinsi. Lalu pemerintahan daerah otonom untuk daerah yang dimiliki kelompok etnis minoritas, pemerintahan lokal memiliki lebih banyak kewenangan otonom. Lalu ada hukum dan sistem peradilan. Sistem hukum di Tiongkok berdasarkan pada hukum sosialis dengan pengaruh hukum Tiongkok kuno. Lalu ada peradilan. Sistem peradilan terdiri dari pengadilan rakyat, pengadilan militer, dan pengadilan khusus. Lalu ekonomi dan perencanaan. Ekonomi sosialis, meskipun ada reformasi ekonomi, Tiongkok masih menjaga karakteristik sosialis dalam kepemilikan faktor produksi utama. Lalu perencanaan, terdapat peran besar pemerintah dalam merencanakan pembangunan ekonomi. Pemerintahan Tiongkok diwarnai oleh kombinasi antara model sosialis dan praktik pasar, dengan Partai Komunis Tiongkok memegang peran sentral dalam pengambilan keputusan. Lalu dalam segi ekonomi, Tiongkok telah mengalami transformasi signifikan sejak awal reformasi ekonomi pada tahun 1978. Berikut adalah beberapa aspek detail tentang ekonomi negara Tiongkok. Yang pertama adalah reformasi ekonomi Tiongkok dimulai oleh Deng Xiaoping pada 1978 untuk membuka Tiongkok terhadap pasar dunia. Terus membuka sektor ekonomi swasta, memperkenalkan elemen pasar, dan mengurangi kontrol pemerintah terhadap ekonomi. Lalu sistem politik ekonomi. Model sosialis dengan karakteristik Tiongkok menggabungkan prinsip sosialis dengan elemen pasar. Lalu pemerintah masih memegang kendali strategis atas sektor-sektor kunci seperti energi dan perbankan. Lalu pertumbuhan ekonomi Tiongkok telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang luar biasa selama beberapa dekade, bergeser dari pertumbuhan yang didorong ekspor dan investasi ke pertumbuhan yang lebih berbasis konsumsi domestik. Lalu industri dan manufaktur. Tiongkok menjadi pusat manufaktur global dengan produksi besar dalam berbagai industri seperti teknologi, tekstil, dan otomotif. Kehadiran banyak perusahaan multinasional di Tiongkok ini menjadi salah satunya. Lalu ada pasar keuangan. Pembentukan pasar keuangan yang semakin berkembang termasuk pasar dalam saham dan obligasi, upaya untuk meningkatkan transparansi dan menarik investasi asing di Tiongkok. Lalu investasi infrastruktur.
fokus besar pada pembangunan infrastruktur termasuk jaringan transportasi, pembangkit listrik, dan proyek-proyek pembangunan kota. Lalu ada inisiatif Belt and Road yang bertujuan membangun konektivitas ekonomi dengan negara-negara lain. Lalu pertanian dan sektor layanan. Meskipun urbanisasi meningkat, pertanian masih berperan penting dalam menyediakan pangan. Sektor layanan seperti teknologi, informasi, dan keuangan semakin penting juga. Lalu hambatan dan tantangan ketidakseimbangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Tantangan lingkungan termasuk polusi dan pengelolaan sumber daya alam. Lalu yang terakhir, kebijakan pemerintah Tiongkok. Pemerintah Tiongkok aktif dalam mengendalikan arah ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter. Pengawasan terhadap sektor keuangan untuk menghindari resiko sistematik. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan peran dalam pengendalian arah ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter dalam ekonomi global menjadikan salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Lalu, sosial dan budaya Tiongkok sangatlah kaya dan kompleks, mencerminkan sejarah yang panjang dan keragaman etnis di negara ini. Berikut adalah beberapa aspek detail tentang sosial dan budaya Tiongkok. Pertama adalah bahasa dan aksara. Bahasa resmi adalah Mandarin, tetapi terdapat banyak dialek regional. Penggunaan aksara Han, karakter logografis sebagai sistem penulisan utama. Lalu ada tradisi dan festival. Tiongkok memiliki beragam tradisi dan festival yang mencerminkan warisan, sejarah, dan budaya. Perayaan Tahun Baru Imlek seperti Qingming, Festival Dragon Boat, dan banyak lagi. Lalu ada keluarga dan etika sosial. Kepentingan keluarga dihargai tinggi. Penghormatan terhadap orang tua dan leluhur adalah nilai yang kuat. Lalu ada etika sosial dan tata krama yang kuat, termasuk sikap sopan santun dan rasa hormat terhadap otoritas. Lalu ada filosofi dan agama. Pengaruh besar dari filosofi Konfusianisme, Taoisme, dan Buddhisme. Meskipun pengaruh Tiongkok secara resmi sekuler, praktik-praktik keagamaan masih berlangsung sampai saat ini. Lalu seni tradisional, seni kaligrafi dan lukisan tradisional menggunakan aksara dan motif khas Tiongkok. Seni pertunjukan seperti opera Beijing, tari tradisional, dan musik tradisional. Lalu kuliner, masakan Tiongkok sangat terkenal dengan keberagaman dan kelezatannya. Penggunaan bumbu, teknik masak, dan berbagai jenis makanan seperti dimsum dan mie mencerminkan kekayaan kuliner negara Tiongkok itu sendiri. Lalu ada pakaian tradisional. Pakaian tradisional termasuk cheongsam untuk wanita dan changshan untuk pria. Warna dan desain pakaian seringkali memiliki makna simbolis. Lalu ada kesenian kontemporer, perkembangan seni rupa, film, musik, dan sastra kontemporer yang mencerminkan kehidupan modern dan pengaruh global. Lalu industri hiburan Tiongkok semakin mendunia dengan film dan musik yang mendapat perhatian internasional. Lalu yang selanjutnya, teknologi dan inovasi. Pertumbuhan industri Tiongkok terutama di sektor telekomunikasi dan e-commerce, budaya inovasi yang mendorong perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan dan teknologi keuangan. Yang terakhir, pendidikan. Pendidikan memiliki peran sentral dalam budaya Tiongkok dan penekanan pada keunggulan akademis. Lalu ada tes Gaokao, ujian termasuk perguruan tinggi yang sangat kompetitif memainkan peran kunci dalam jalur pendidikan.
Kombinasi nilai-nilai tradisional dan modern membuat Tiongkok memiliki budaya yang dinamis dan terus berkembang. Lalu, kebijakan politik dalam negeri Tiongkok sangat dipengaruhi oleh sistem politiknya yang didominasi oleh Partai Komunis Tiongkok atau PKT itu tadi. Berikut adalah beberapa aspek detail dari kebijakan politik dalam negeri Tiongkok. Yang pertama adalah sistem politik. Tiongkok merupakan negara partai dengan Partai Komunis Tiongkok sebagai partai penguasa. Lalu tidak ada persaingan multi partai. Partai Komunis Tiongkok mengendalikan semua tingkat pemerintahan di negara Tiongkok. Lalu kepemimpinan tertinggi yaitu adalah Presiden Tiongkok juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok. Kepemimpinan partai sangat menentukan arah kebijakan dan keputusan politik. Lalu reformasi ekonomi. Kebijakan reformasi ekonomi dimulai pada tahun 1978 di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping, memperkenalkan elemen pasar dan swasta, membuka Tiongkok terhadap investasi asing dan mengurangi kendali pemerintah terhadap ekonomi. Lalu kendali informasi di negara Tiongkok. Pemerintah Tiongkok memiliki kendali yang ketat terhadap informasi dan media, sensor internet, dan pembatasan terhadap kebebasan berbicara sebagai upaya untuk mempertahankan stabilitas politik. Yang kelima, sistem hukum. Sistem hukum di Tiongkok mencerminkan kombinasi hukum, sosialis dan elemen hukum tradisional. Pengawasan yang ketat terhadap aktivitas politik dapat tindakan yang dianggap subversif. Lalu yang keenam, pembangunan infrastruktur. Untuk fokus besar pada pembangunan infrastruktur sebagai dari kebijakan pembangunan ekonomi dan peningkatan konektivitas. Lalu proyek-proyek besar seperti Belt and Road Initiative menunjukkan ambisi untuk memainkan peran utama dalam perekonomian global. Yang ketujuh, kebijakan lingkungan. Semakin mengakui dampak lingkungan dan berkomitmen untuk mengurangi populasi. Investasi dalam negeri, energi terbarukan, dan upaya untuk mengurangi emisi karbon. Lalu ada yang ke-8, lalu urbanisasi dan kesejahteraan sosial. Kebijakan urbanisasi besar-besaran untuk memindahkan populasi dari pedesaan ke kota, program dalam kesejahteraan sosial yang berkembang untuk meningkatkan standar hidup masyarakat. Lalu yang ke-9, pengendalian demografi. Kebijakan satu anak yang kemudian diubah menjadi kebijakan 2 anak untuk mengendalikan pertumbuhan populasi negara Tiongkok. Upaya meningkatkan keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan sumber daya alam. Lalu yang terakhir ada keamanan nasional. Keamanan nasional di negara Tiongkok fokus pada keamanan nasional dan kedaulatan, termasuk klaim teritorial di Laut Cina Selatan dan Taiwan. Lalu memodernisasi militer dan investasi dalam teknologi pertahanan. Kebijakan politik Tiongkok mencerminkan upaya untuk mempertahankan stabilitas politik dan memajukan pembangunan ekonomi, meningkatkan peran Tiongkok dalam urusan internasional meskipun ada reformasi ekonomi. Kendali politik yang ketat tetap menjadi ciri khas sistem politiknya. Lalu penilaian terhadap keberhasilan kebijakan politik di Tiongkok dapat bervariasi tergantung pada perspektif dan parameter evaluasi yang digunakan sebagai contoh. Jika kita mengacu pada pertumbuhan ekonomi yang pesat dan peran Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi global, banyak yang akan melihat kebijakan tersebut sebagai berhasil. Namun, beberapa kritik mungkin muncul
dengan aspek hak asasi manusia. Karena kebebasan berbicara di negara Tiongkok mendapat kendali yang sangat ketat. Pengendalian informasi, penindasan terhadap oposisi politik, dan pembatasan kebebasan individu dapat menjadi isu yang memicu keprihatinan internasional. Dalam konteks kasus tertentu, kebijakan Tiongkok dapat dianggap berhasil atau tidak berhasilnya tergantung pada tujuan dan nilai-nilai yang diutamakan. Sebagai contoh, kebijakan ekonomi reformasi telah berhasil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Tetapi kebijakan satu anak menghadapi kritik terkait dampak sosial dan demografi. Penting untuk diingat bahwa penilaian terhadap keberhasilan kebijakan dapat bersifat subjektif dan perspektif yang komprehensif memerlukan pertimbangan sebagai aspek termasuk konsekuensi jangka panjang, keadilan sosial, dan dampak pada individu dan masyarakat. Mungkin segitu dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.